Oke, coba kita bayangin satu skenario yang mungkin kedengeran gila. Gimana kalau di tahun 2026, dunia itu bukannya lagi was-was sama Tiongkok, tapi malah was-was sama Amerika Serikat? Yap, beneran. Bukan de-risking dari Tiongkok, tapi de-risking dari Amerika. Ini kan pembalikan total yang bisa mengubah peta geopolitik dunia. Nah, kutipan ini langsung to the point banget. Ini bukan lagi sekedar pergeseran pelan-pelan. Kata sumber kita, ini tuh udah kayak keretakan besar. Sebuah patahan fundamental di tatanan dunia yang udah puluhan tahun kita kenal. Nah, ini dia inti ceritanya. Cuma dalam 3 tahun loh, strateginya berbalik 180 derajat. Penyebabnya apa? Gampangnya gini, Amerika jadi makin gak bisa ditebak, dan sekutu-sekutunya jadi panik, dan akhirnya mulai cari pegangan lain. Oke, jadi keretakan besar ini tuh gak terjadi tiba-tiba ya. Kita lagi nonton runtuhnya apa yang disebut tatanan internasional berbasis aturan. Anggap aja ini kayak perjanjian gak tertulis selama ini. Amerika kasih stabilitas dan keamanan ke seluruh dunia. Nah imbalannya, dunia terima kepemimpinan Amerika. Simpel kan? Nah perjanjian itu sekarang udah dianggap rusak. Dulu, kan Amerika tuh kayak yang nyediain fasilitas umum buat dunia. Misalnya, ngejagain jalur laut biar barang pesanan kita di online shop nyampe dengan aman. Atau bikin dolar jadi mata uang yang stabil. Tapi sekarang, banyak negara ngerasa payung keamanan dan stabilitas itu, ya, udah bocor, udah nggak bisa diandelin lagi. Terus gimana dong reaksi dunia? Nah, ini yang seru. Reaksi pertama justru datang dari teman-teman terdekat Amerika sendiri. Mereka mulai cari pelabuhan ekonomi baru. Dan tebak kemana mereka berlabuh? Yup, ke Beijing. Dan ini semua kejadiannya cepat banget loh. Cuma dalam hitungan minggu. Lihat aja, pemimpin Kanada, Inggris, Jerman, ini kan negara-negara sobat kentalnya Amerika. Rame-rame terbang ke Tiongkok. Ini kunjungan tingkat tinggi pertama mereka setelah sekian lama. Tujuannya jelas banget, cari deal dagang baru. Intinya mereka cari cadangan, karena udah nggak bisa lagi bergantung 100% sama Amerika yang makin gak jelas arahnya. Tentu aja langsung ada respons. Gak lama, Presiden Trump langsung kasih peringatan keras. Nah ini tuh contoh sempurna dari lingkaran setan yang terjadi. Sekutu cari kepastian, Amerikanya malah kasih ketidakpastian lagi. Ya, makin jauh lah mereka. Oke, sekarang kita pindah ke Asia. Di sini situasinya jauh lebih ribet. Negara-negara di Asia ini mikirinnya bukan cuma soal duit, tapi juga soal keamanan. Mereka tuh kayak kejepit. Di satu sisi butuh payung militer Amerika, tapi di sisi lain ekonominya udah keiket banget sama Tiongkok. Makanya muncul istilah kunci, hedging. Biar gampang, bayangin gini deh. Anda nggak resign dari kerjaan utama, tapi Anda mulai buka usaha sampingan buat jaga-jaga. Nah, persis kayak gitu yang dilakuin negara-negara ini. Aliansi sama Amerika nggak diputus, tapi mereka mulai bangun usaha sampingan alias opsi-opsi lain. India ini contoh paling pas buat strategi hedging. Waktu kena tarif dari Amerika, mereka nggak diem aja. Gerakannya cepet banget. 1, mereka pekan perjanjian dagang gede sama Eropa. 2, mereka perkuat hubungan sama negara-negara Teluk dan Oseania. Dan 3, nah ini yang paling bikin kaget, mereka buka lagi obrolan sama Tiongkok, padahal udah bertahun-tahun hubungannya dingin. Nah, sekarang kita masuk ke isu keamanan yang paling genting. Coba tebak, di Korea Selatan, dukungan publik buat bikin senjata nuklir sendiri sekarang udah nyampe 70%. Gila kan? Ini angka yang tinggi banget buat negara sekutu dekat Amerika. Pertanyaannya, kok bisa? Jawabannya kompleks. Ini kayak perfect storm. Ada roket Korea Utara yang makin sering tes, kebijakan luar negeri Amerika yang pelin-pelan, bahkan ada insiden aneh, kayak ratusan pekerja legal Hyundai ditahan di Amerika. Semua kejadian ini, sedikit demi sedikit, ngerusak kepercayaan yang udah dibangun puluhan tahun. Dan lihat deh reaksi kreatif negara-negara ini. Korea Selatan sama Jepang, yang dulunya musuh bebuyutan, sekarang malah cari cara buat akrab. Cerita pemimpin mereka nyanyi K-pop bareng, mungkin kedengeran lucu ya, tapi ini simbol yang kuat banget. Pesannya, kalau nggak bisa ngandelin orang lain, ya udah kita bikin stabilitas sendiri aja. Sekarang kita bahas Jepang. Ceritanya menarik banget. Awalnya, hubungan mereka sama pemerintahan Trump itu kelihatannya mesra banget. Saling puji, tekan perjanjian dagang, perjanjian pertahanan. Kelihatannya sih semuanya aman terkendali. Tapi, datanglah ujian yang sebenarnya. Jepang bilang mereka siap bantu Taiwan kalau ada apa-apa. Tiongkok langsung marah. Mereka balas pakai tekanan ekonomi. Ekspor mineral langka di stop, penerbangan dibatalin. Nah, di saat genting kayak gini, apa yang dilakukan Washington pelindung utamanya Jepang? Diam, sepi, nggak ada dukungan sama sekali. Ini momen yang menentukan.
Kutipan ini udah menjelaskan semuanya sih. Waktu ditanya wartawan soal krisis yang dialami Jepang, Presiden Trump malah ngeles, nyuruh PM Jepang yang jawab. Wah, ini benar-benar nunjukin poin utama kita. Amerika jadi gak bisa diandalkan, bahkan di saat sekutu terdekatnya lagi butuh banget. Nah, saat Amerika kayak mundur selangkah, Tiongkok gak buang-buang waktu. Mereka lihat ada kekosongan, dan mereka langsung maju buat ngisi kekosongan itu. Mereka melancarkan serangan ekonomi global buat memperkuat pengaruhnya. Angka-angka ini udah bicara sendiri. Di tahun 2025, perdagangan Tiongkok sama ASEAN, Amerika Latin, Afrika, semuanya mecahin rekor. Ini bukan cuma soal angka ya, ini bukti kalau pusat ekonomi dunia lagi geser. Tiongkok lagi sibuk banget ngebangun jaringannya sendiri. Dan ini nggak cuma soal jual beli barang loh, Tiongkok juga pinter. Mereka mulai de-risking dari sistem keuangan Amerika. Mereka jual surat utang Amerika, artinya mereka udah nggak mau banyak-banyak ngutangin pemerintah AS. Mereka dorong penggunaan yuan digital buat transaksi internasional, IPO perusahaan-perusahaan gedenya dipindahin dari New York ke Hong Kong. Semua ini tujuannya satu, biar nggak gampang goyang kalau Amerika bikin kebijakan aneh-aneh. Jadi, kesimpulannya apa? Di tahun 2026, kita hidup di dunia yang benar-benar baru. Peta globalnya beda, jadi lebih terkotak-kotak, lebih fokus ke regional masing-masing, dan yang paling penting, jauh lebih gak bisa ditebak. Kutipan ini pas banget buat ngegambarin situasinya. Aliansi di atas kertas sih mungkin masih ada, tapi masa-masa polos di mana semua saling percaya buta, itu udah lewat. Kepercayaan dan kepastian yang jadi lem perekat aliansi itu udah terkikis, dan mungkin gak akan pernah kembali lagi. Tapi penting nih buat dicatat, ini bukan berarti Amerika udah habis ya. Mereka masih kuat banget di beberapa area kunci, kayak teknologi AI misalnya. Bedanya adalah sekarang mereka nggak bisa lagi anggap remeh posisi mereka sebagai pemimpin dunia. Kepemimpinan itu sekarang harus diperjuangkan tiap hari, nggak lagi datang gitu aja. Dan kita tutup dengan pertanyaan besar ini. Di tengah tatanan dunia lama yang lagi runtuh dan tatanan baru yang mulai terbentuk, apa sih yang bisa dilakukan Amerika? Pertanyaan ini bukan cuma buat para politisi di Washington. Ini pertanyaan yang bakal nentuin masa depan kita semua. Kira-kira, menurut Anda gimana?